Hai. 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 Selamat sore semuanya. Bentar. Sudah. Dan notif. Bentar ya bro, aku mau cas dulu HP-nya. Tuh ini tuh baterai udah tinggal dikit pun tidak menghalangi aku untuk live guys. It's all about keinginan. Bentar, Oke, aku menemani kamu malam. Oke. Alright. Sore. Selamat sore calon psikolog. Amin. Hai, selamat sore juga. Temen yang di konten deh. Halo men, halo. Aku mau sambil belajar buat kuis besok ya. Oke. Aku juga BTW banget. Aku ada 3 atau 4 tugas. Aku lagi nyicil tugasnya tadi. Kenapa aku baru live jam segini? Karena aku kayak tadi lagi nyiapin materi buat aku bikin tugas ntar malam, karena tugas video dan tugas hafalan gitu. Aku udah siapin materinya, tinggal aku bikin doang. Tapi kayak tahu sendiri kalau tugas video tuh harus kayak berulang-ulang kali, right? Kayak jadi ya udah. Tapi itu aku juga baru baru ngulik materinya doang, tapi belum aku rangkum karena itu harus dirangkum terus dihafal juga kayak. Terus harus dibikin video kayak. Gitu deh. Selamat sore Bi, selamat sore P. Oke, hai. Sebenarnya tugas video tuh gampang menurut aku. Terima kasih Mas Batang ya. Karena bisa ngulang, kalau bisa salah pun kayak bisa ulang. Cuman ya itu aja ribet ngulang-ngulangnya, itu yang bikin males. Tapi kayak bagus aja gitu. Tapi balik dulu men, hujan deras sekali men. Hati-hati di jalan. Tapi btw iya hari ini hujannya deras banget. Dari kemarin malah kayak. Levi juga suka Queen Ayayi. Oh iya kan, nanti aku mau dengerin sama Levi kalau gitu. Hai teman-teman, hai. Hujan nggak di sana tadi. Sekarang sih kayak gerimis dong deh, setahu aku. Enak banget turun, ya kan? Pengen tidur, tapi enggak. Aku mau ngerjain tugas habis ini. Kegiatan apa habis ini? Habis ini aku mau ngerjain tumpukan tugas aku. Deadline-nya masih lama sih, cuman kayak bisa aku kejar dulu sekarang. Mumpung bisa, kayak aku mau kejar-kejarin dulu. Nanti kalau udah nggak bisa kayak. Jadi ya udah, akhirnya ntar aku mau ngerjain semua tugas aku dulu. Terus nanti kalau misalnya itu baru nggak tahu. Baru belajar yang lain. Sebenarnya ini bukan numpuk sih guys, tapi emang ada banyak tugas aja yang ya gitulah. Surabaya can't relate. Masih panas di sana. Kita pesta lagu ya. Makasih Mas Batang ya. Tuh hujan lagi. Tidur lagi nih, wah enak dong. Oh dia mau. Untuk sementara menyapa dan hilang, tenggelam. Tolong aku upload videonya nih. Oke, makasih ya. Hanya sesaat. Kamu anak ketiga Mami Lia ya? Iya, aku anak ketiganya Mami Lia. Dari kalanya lagi live, ya kah? Betapa engkau di sini, jangan datang lalu kau pergi. Ayo berumah, iya. Di situ hujan tadi sempat Harley, tadi sempat hujan. Hujan mendukung. Ya mendukung emang, tapi Harley ini nggak mendukung nih. No, kamu berisik. Karena ini lagi caper-caper nih, baru bangun tidur suka gini, kagetnya kan nggak dibolehin tidur. Kayak katanya bangun oi gitu. Ih lucu banget, kok kamu lucu sih?
Dia tumben banget, sumpah Harley tuh jarang banget ngeluarin lidahnya tahu guys. Dia tuh sejarah itu ngeluarin lidahnya. Dan lucu banget. Ih, gemes banget. Kamu gemas. Orang melihat kamu tapi kamu kotor banget, Leng. Ew. Sulit kamera, turun. Boleh turun. Bye. Lucu banget. Dia lidahnya keluar. Jarang banget sumpah Ale tuh. Luasnya ombak samudra biru. Akhirnya Ale mau bersuara dulu live ya kan. Ada cerita apa di break shooting bersama Mimi? Gak ada cerita apa-apa sih. Kayak ya udah aja. Shooting saja. So fun. I like it. Kayak seru aja ngobrol sama Mamelia guys. Itu kayak udah kayak ngobrol, ngerti gak sih? Itu kayak seru banget. Makanya aku sempat bilang juga kan di PM kayak seru aja bisa ada konten kayak gitu. Jadi kayak, I'm happy. Aku senang bisa bercerita guys ke orang yang menurut aku lebih dewasa gitu kan. Jadi cara nanggepinnya juga sama gitu. Kayak podcast, iya kah? Jadi squad semangat, harus semangat guys. Ini tadi yang tadi ngomongin. Iya aku. Tempatnya insulting. Iya di situ Mami dia banyak muji tahu guys kalau kalian dengerin. Jadi gimana nggak ngerti men. Terus aku sempat disuruh makan sarapannya terus kan. Betulnya aku mau cerita. Aku kan sempat disuruh makan sarapannya terus kan. Roti yang dibikin sama Milia. Tapi aku ditanyain pertanyaan. Jadinya selama ditanyain tuh karena aku harus menjawab terus, aku akhirnya nggak makan guys. Karena tidak boleh makan sambil nggak boleh. Iya nggak boleh makan tapi sambil ngobrol gitu kan. Jadi aku ya udah. Akhirnya kalau misalnya lagi nanya panjang baru aku makan. Kalau enggak ya enggak. Nah kadang suka diingetin makan kayak oh iya. Itu tuh maksudnya bukan aku takut makan ya guys, tapi karena emang aku dikasih pertanyaan kan. Kalau aku makan ntar aku jawabnya gimana? Kan nggak mungkin kumur-kumur gitu ngomongnya. Makanya aku pegangin terus, aku genggam gitu. Tapi aku makan kalau aku habisin habis itu. Kasih sama Melia enak kok. Cuman ya itu karena lagi diajak ngobrol aku kayak iya sih ya. Gitu. Dia udah deh. Aku habisin kok guys setelah itu. Tapi emang karena lagi ngobrol kan gak mungkin aku makan. Jadi udah. Kalian properti doang? Enggak, gak properti kok. Kalian niat di yang lain di siapa? Dripta sama Delin ya. Itu makan kok. Aku juga makan guys. Aku habisin setelah selesai. Emang dibuatin buat dimakan. Kamu juga sarapan? Nggak, Milih tidak ngasih telur rebus, tapi gak apa-apa menu baru. Enggak sih, gak menu baru, tapi kan kayak Maksudnya aku bilang kenapa tuh roti gak dimakan. Makan kok, cuman ya itu karena lagi ngobrol gak mungkin kan sambil makan. Begitu. Jadi terus banget. Tapi seru kan guys ngobrol-ngobrol kayak gitu. Gak tau kayak aku dikasih banyak pertanyaan yang mungkin dipertanyakan sama orang-orang juga gitu loh. Entahlah dipertanyakan atau enggak. Tapi ada beberapa hal yang emang belum sempat aku sharing gitu kan. Kayak momennya pas aja gitu. Dikemas lagi video yang disari. Bagus kan? Aku sangat mengasihi bro. Coba pas aku ada problemnya kamu excited banget. Aku seneng guys karena emang situ aku tuh bisa cerita banyak kan. Makanya aku seneng banget.
Dressnya kurang mana? Nanti ya, soon. Doakan saja. Gak gini tuh. Enggak guys. Aku sudah kasih ngebilang melupakan hal itu juga enggak, tapi berbeda kan, yang diomongin gimmick bukan bridging ya kan. Bridging tuh bukan bohong guys, bridging tuh emang ada kaitannya ya kan. Kalau gimmick kan nggak ada kaitannya, jadi berbeda. Kalau misalnya bridging itu ya kita perlu apa ya, kayak memperluas ini aja sih, memperluas pengalaman sama kata-katanya aja. Kalau misalnya gimmick kan kalian bisa berbohong. Kalau bridging tuh nggak berbohong guys, itu ada kaitannya dengan hal yang ingin aku lakukan selanjutnya gitu-gitu. Nah gitu, iya gitu. Ya aku tidak berbohong. Bagus. Oke, kita cari lagu. Udah tengah dikit tadi. Enggak, tengah dikit top gifted. Ini panjang rambutnya, jepitan, aku jepitan aja. Lagu random guys, kita cari lagi yang lain. Baju baru apa ini? Superhero? Entahlah. Kita mau bahas apa ya? Oh, aku mau bahas ini guys. Aku bingung banget kenapa ya, kalau misalnya anak-anak kalau ngeliatin orang tuh kayak bener-bener ngeliatinnya tuh kayak dendam. Kan tau gak sih? Ngeliatinnya tuh yang kayak gak tahu men. Aku kan sempet jalan ya, terus kayak sempet ketemu sama beberapa anak kecil gitu kan. Tapi ada 1-2 orang yang ngeliatin, tapi ngeliatin tuh yang kayak aku ngerasa aku normal banget. Aku ngeliat kan, apa baju aku aneh warnanya, terlalu kontras gitu. Aku pikirkan enggak, perasaan warnanya normal gitu kan. Terus kayak, so aku juga jalannya kan sama keluarga aku ya, so aku yang sambil ngobrol aja. Aku ngobrol sama mami aku, terus mereka kayak ngeliatin yang kayak, aku bingung. Aku juga perasaan kayak normal, aku berusaha normal itu guys. Aku bajunya juga gak kontras warnanya, rambut aku juga gak diapa-apain, digelai biasa, makeup aku juga normal, tas aku juga normal. Aku gak bawa gantungan kunci apa-apa yang bikin mereka jadi harus ngeliat aku. Gak tahu guys. Aku lagi juga, aku gak ngeliatin mereka, tapi kan aku lagi ngobrol tuh, aku sambil nengok-nengok kanan kiri kan. Aku lagi ya udah sambil ngeliat aja sekitar kan. Tiba-tiba ketemu sama mata anak kecil itu, kayak ngeliatinnya kayak, aku bingung. Aku takut ya, aku langsung ngecek baju aku terus kayak, langsung ngeliat, apa ada yang aneh. Bingung. Tapi lucunya tuh ya, anak kecil bisa dia punya sesuatu gitu ya, entah dia punya tas atau jepitan atau dress gitu ya, terus pasti dia ngeliatin dulu nih orang yang mau dia iniin. Misal aku lagi diem-diem aja kan, ini sering banget kayak gini, aku lagi diem-diem aja kan,
terus ada anak kecil yang ngeliatin aku atas bawah kan. Terus udahannya dia cuma ngeliatin doang, gak berapa lama dia bangun dari kursinya gitu ya, dia misalnya bawa tas, dia langsung mainin tasnya gitu sampai berdiri. Tadi dia duduk terus dia berdiri, terus dia langsung kayak angkat-angkat tasnya, ntar dia muter-muter mainin dressnya. Itu kayak lucu banget. Aku tuh kan kayak aku mau ngeliatin tapi takut di ini apa dikira kayak songong gitu kan. Tapi dia juga pas ngeliatin aku tuh kayak nggak ada senyum-senyum, aku juga jadi takut kan. Ya udah aku kira kayak gitu, aku nggak berani ngeliatin dianya. Habisnya mukanya galak, aku jadi nggak mau ngeliatin kan. Terus ya udah dia malah lanjut pamer, ya udah aku diemin aja. Terus ya udah akhirnya dia duduk lagi karena aku nggak apa-apain. Nggak paham. Kayak mereka tuh nggak mau senyum guys, aku bingung banget kenapa. Tapi yang nggak mau senyum tuh ada range umurnya. Jadi nggak dari yang umur 1 sampai umur berapa tuh enggak. Jadi yang nggak mau senyum rata-rata tuh kayak di umur 7 sampai, menurut aku ya 7 sampai 9 tahun. Nggak ada yang 7 sampai 10 apa 11 tahun tuh kayak mereka tuh nggak mau senyum guys. Selalu kayak gitu. Yang aku temuin selalu kayak gitu. Aku nggak paham. Aku 7 tuh kayak SD deh. Kayak mereka tuh nggak mau senyum, aku bingung banget. Kayak anak-anak TK tuh kayak pas ngeliat kita, baru ngeliat mereka udah senyum gitu. Kadang ada yang say hi, tapi kok misalnya udah umur segitu tuh kayak mereka tuh masuk fase yang kayak ya udah sendiri, aku nggak ada urusan sama kamu gitu loh, ngerti nggak sih? Ya aku nggak ada urusan, mereka nggak mau ini, ya gitu lah intinya. Lucu banget kayak mereka tuh apa ya, nggak mau ngedeketin kalau nggak dideketin duluan. Lalu tuh di umur segitu rata-rata kayak gitu. Aku inget banget kayak dulu pas aku SD juga rata-rata kayak gitu guys anak-anaknya. Kalau nggak dideketin ya mereka nggak mau deketin. Kecuali emang ada keperluan apa kan yang ngebuat mereka jadi deket gitu. Emang rata-rata kayak gitu guys. Nggak tahu. Aku bukan saingan kalian guys. Padahal aku tuh mukanya biasa aja, kalau nggak aku emang lagi senyum gitu kan. Tapi kan ngebales, aku jadi kayak okay, fine, it's fine. Ya kayak anak kecil tuh sendiri banget, gemes tau. Tapi kalau kalian udah deket, mereka tuh kayak bener-bener seramah itu, mereka seasik itu. Kayak mau ngajak kita, mau ngelibatin kita di dalam banyak hal gitu. Kalau kita udah deket sama anak kecil ini. Tapi kalau misalnya nggak deket tuh yang kayak diajak musuhan gitu, kayak kita diajak adu gitu, kayak sini adu mekanik gitu. Gitu lah. Bilang aku guys. Ya itu yang aku iniin sih, yang aku analisa dari anak-anak di umur segitu, rata-rata kayak gitu. Karena beberapa hari ini kayak gak tau ketemu aja gitu sama anak-anak kecil. Terus apa? Terus kayak kalau di umur ya belasan ya, makin lama kayak menurut aku ya, mau di introvert ataupun bukan, kayak mereka mencari celah gitu, maksudnya biar bisa berinteraksi, karena emang perlu banget. Apa ya, kayak dalam hal sekolah juga perlu banget, nggak tau, kayak butuh aja. Apalagi kerja kelompok tuh lagi banyak-banyaknya gitu rasanya. Ya jauh. Yang kecilnya sampai dianalisa. Ya penasaran guys, emang kalian nggak penasaran gitu kan kecil gimana? Kadang hal yang kita lakuin pas dulu kan kita belum tentu kita inget ya. Tapi karena aku menganalisa orang-orang yang di umur segitu, aku jadi bisa balik lagi ke umur aku yang di umur segitu aku kayak gimana. Dan ternyata emang bener, rata-rata di umur segitu anak-anak akan bersikap seperti itu. Kata perkembangannya di sekolah gitu. Seru kan? So fun. Aku suka, pengen banget. Aku udah kejauhan, udah gak ingat. Pikir ulang-ulang saja, pikir siapa tahu ingat nanti. Bukan kisi-kisi apa? Kok lagu ini lagi sih? Seumur itu masih punya ketakutan. Aku dulu mainnya polisi maling. Kalian tau gak sih yang gimana ya cara ngomongnya, yang kakinya ntar dideketin terus nanti yang tau gak sih? Aku suka main itu. Aku jago BTW.
mungkin nanti cuman kalau nggak salah malingnya cuma 2 orang doang, nggak banyak, nggak setengah-setengah. Jadi malingnya nggak sebanyak itu guys, polisinya emang banyak, terus kayak kejar-kejaran aja sampai dapet gitu. Terus apa lagi ya, main apa lagi sih? Benteng main, itu benteng yang paling aku suka kalau olahraga. Makasih Kak Mas Batangnya. Terus apa lagi ya dulu tuh, kan tau gak sih yang Donald bebek mundur 3 langkah, kan tau gak itu? Kan tau kan? Itu suka, aku suka. Suka lagi ya. Kamu jadi polisi? Iya, aku jadi polisi, aku jago. Aku udah tobruk tau gak? Enggak. Apa, anak 2008 masih merasakan itu? Masih, aku mah keren. Terus ini main apa tuh yang kalau misalnya kita main kita harus kayak nunduk, terus nanti kayak ada entah penghapus atau apa gitu, kita mainin di punggungnya. Terus kayak tebak siapa yang pegang. Kalian tau gak sih apa sih namanya, aku lupa. Nanti kalian kayak pegang gitu, ntar kayak harus nebak, yang tiduran tadi tuh nebak ini siapa yang pegang iniannya, coba songnya ya. Itu aku suka banget, itu juga seru. Aku cuma gitu doang ya, tapi kayak itu seru aja. Terus apa lagi ya? Ini kan tahu kan? Terus apa lagi ya? Apa lagi guys? Aku nggak tahu. Main kelereng nggak? Aku nggak tahu cara main, tapi aku ngumpulin dulu sih. Kalau ada ya aku kumpulin. Gerobak saudara enggak deh, aku nggak main. Congklak main, aku jago tahu. Dulu aku sering main sama oma aku. Oma aku jago juga, tapi aku dulu sering mainin. Seru banget main itu, main congklak. Aku jago. Kotak pos yang mana ya? Aku main juga deh seingat aku, tapi aku lupa. Ular tangga apa ular naga nih? Ular tangga mah yang ini enggak sih, yang pakai board gitu? Kotak pos belum diisi, mari kita isi dengan isi-isinya. Itu bukan sih? Ular naga aku main, dulu kan pernah main. Kalian tau gak sih, waktu itu di teater pernah ada games ular naga. Itu lompat karet main gak? Itu main, tapi pas aku masih SD, udah lama banget. Pas awal-awal SD kalau gak salah. Apa lagi ya? Udah sih, petak umpet paling mentok-mentok. Tak jongkok, kalian tau gak sih? Bisa main bola bekel gak? Bisa, tapi aku gak jago guys. Sangat susah. Aku pikir kalian 2008 gak tahu. Aku gak tahu ya, kan aku bersosialisasi banget anaknya. Layangan main gak? Aku pernah sempet main layangan gara-gara itu pas pariwisata bikin layangan gitu kan. Terus ya udah main aja. Katanya introvert tetap punya temen ya guys. Introvertnya aku tuh punya temen. Enggak, tapi SD aku nggak introvert sama sekali, sumpah. Nggak sama sekali. Aku rusuh banget pas SMP. Pas SD. Emang selalu ya karakter developmentnya tuh pasti SMP, pasti SMP tuh jadi kayak emo. Nggak tahu, kayak jadi introvert aja. SMA juga. Tapi di SMA mau nggak mau emang harus berbaur guys. Kalau nggak berbaur nanti aku kuliahnya gimana? Jadi ya udah, aku mempersiapkan diri aku aja kalau di SMA. Introvertnya orang, kalau misalnya di SMA aku nggak tahu ya, aku rasanya nggak mau jadi introvert gitu. Aku paksain buat keluar dari zona itu karena nggak tahu, aku ngerasa kayak butuh temen, apalagi nanti kalau misalnya udah kuliah. Jadi kayak aku mempersiapkan diri aku aja gitu. Kayaknya gas organisasi kan, gas lah. Aku tidak akan menurunkan keinginan aku guys. Nggak tahu, aku sedih banget kalau apa yang udah aku pengen tuh nggak tercapai. Bukannya sedih gimana sih, tapi kayak
aku tahu aku bisa gitu loh, tapi karena ada satu hal yang bikin aku jadi nggak bisa, padahal bukan dalam diri aku sendiri, itu bikin aku sedih. Karena aku tahu kok dari dalam diri aku sendiri tuh aku bisa, tapi karena faktor dari luar, eksternal, yang bikin aku nggak bisa, itu baru bikin aku sedih. Kalau internal ya aku tahu kapasitas aku guys, jadi aku nggak memaksakan. Aku nggak bisa sedih juga karena emang aku punya batasannya kan. Tapi kalau misalnya faktor eksternal tuh bener-bener bikin aku sedih banget kalau aku nggak bisa. Nggak tahu, jadi kayak ya, nggak bisa aja gitu. Aku yakin aku bisa. Kalau dalam diri aku sendiri aku yakin aku bisa. Jadi aku pede dong, Cang. Aku nggak pede. Tapi ini aku udah bahas tahu. Kalau kita nggak pede tuh kita harus menguasai hal itu dulu. Jadi kita berani mengakui guys. Jadi kita berani mengakui kalau misalnya kita bisa, itu bikin kita pede. Kalau kita udah bisa pasti kita pede. Tapi kalau kita nggak bisa dan kita ngerasa kita belum menguasai, itu pasti bikin kita kayak minder. Aduh, bisa nggak ya gitu. Jadi gimana caranya ya, belajar sampai bisa, belajar sampai kamu yakin kamu bisa gitu. Kalau aku gitu. Bukan materi tertentu ya. Kalau bukan materi tertentu aku juga nggak pede guys. Aku kadang disuruh nyanyi juga nggak pede, karena aku ngerasa aku belum bisa menguasai juga. Secara overall kayak apapun itu tampil di depan umum juga kadang aku nggak pede. Tapi aku mau coba, aku mau berusaha, aku mau nunjukin kalau misalnya aku bukan diri aku lagi yang dulu gitu. Aku sempat baca tahu guys sih tadi, banyak yang mention aku, perubahan aku dari yang awal masuk sama sampai sekarang apa. Terus banyak yang bilang kayak udah nggak sejaim dulu, udah nggak pendiam, maksudnya udah nggak kayak dulu aja, MC-nya juga udah beda. Maksudnya aku dulu takut tapi sekarang udah mulai bisa terbuka, bisa enjoy gitu-gitu. Karena itu guys, aku mau nunjukin kalau aku bisa, aku nggak seperti apa yang dikatakan orang-orang sebelumnya. Aku mau berubah. Emang pede tuh menurut aku susah ya, tapi lama-lama kalau kita coba pasti ketemu titiknya gitu. Ketemu kalau misalnya ternyata pede nggak ada salahnya ya kalau emang kita membuat sesuatu yang bikin kita malu ya nggak apa-apa selama kita nggak salah. Karena kita bisa dibikin malu cuma gara-gara kita jokesnya ada yang nggak lucu terus malah dibilang garing gitu-gitu, tapi kita malu ya, tapi itu nggak salah guys. Tapi malah orang terhibur dengan kegaringan kita, jadi kita ambil sisi positifnya aja. Itu yang aku lakuin selama ini buat diri aku jadi makin pede sih. Aku ambil sisi positifnya aja. Aku juga orangnya nggak pede kok dari dulu. Banyak banget yang bilang, ih kenapa kamu bisa tapi kamu tuh nggak pede. Gara-gara banyak yang bilang kayak gitu aku jadi terdorong juga guys. Kenapa aku nggak pede ya, padahal orang-orang yakin aku bisa, tapi kenapa diri aku sendiri nggak yakin. Kenapa aku meragukan diri aku sendiri, padahal orang-orang tuh yakin. Mereka bisa lihat aku punya potensi. Kayak bukan dari orang-orang yang deket aja, orang-orang yang jauh pun yang baru ngeliat aku sekali dua kali pun bisa bilang aku ada kemampuan. Kenapa aku takut gitu. Maksudnya Tuhan pasti ngirimin orang-orang di sekitar yang ini tuh buat tunjukin kalau aku tuh bisa sebenarnya, buat ngasih tahu aku bisa. Jadi aku nggak perlu takut gitu. Ya itu adalah proses yang harus dilalui, tidak apa-apa. Mencoba tuh bukan hal yang salah guys. Yang salah tuh kalian nggak mau coba, kalian nggak berani coba. Karena belum tentu kalian dapat lagi momennya, belum tentu kalian dapat lagi waktu untuk melakukan hal itu. Selagi ada kesempatan, coba aja dulu. Perlu dipikirkan tuh, perlu, kalian harus pikir-pikir lagi, maksudnya bisa nggak ya ngelakuinnya di saat ini juga. Harus dikira-kira juga guys, maksudnya nggak semua tindakan terus diambil secara cuma-cuma tuh enggak. Pasti ada momen ya, semuanya tuh pasti ada waktunya. Jadi kita harus lihat-lihat lagi. Tapi nggak salah mencoba, jangan takut. Namanya saatnya kesempatan. Kalau diketawain gak apa-apa, gak ada salah diketawain guys. Gak semua orang itu bisa suka sama hal yang kita lakuin. Kayak apa ya, aku bicara kayak gini aja belum tentu semua orang suka, tapi mereka bisa aja memilih kayak untuk diam, untuk nggak memberitahu aku kalau mereka nggak suka. Ada juga orang yang emang nggak suka terus mereka langsung kritik. Jadi sebenarnya banyak guys. Kalau kalian cuma ngelihat dari yang sekarang ada aja, mungkin sekarang ada yang kritik aku, kenapa aku harus ngomong kayak gini sih.
itu baru yang ngomong doang, yang gak ngomong, yang di luar sana mendam, atau yang di luar sana cuman ngomong sama temennya doang, gak ngasih tahu aku juga pasti banyak. Tapi aku nggak perlu mikir sampai sana-sana. Gitu guys. Gitu-gitulah pokoknya, jadinya ya udah balik lagi ke diri kita sendiri. Aku nggak terlalu balik lagi, aku juga nggak terlalu takut dengan kata orang-orang, karena aku lebih takut kalau aku nggak coba guys. Ntar kalau kita nggak coba, bahkan orang mungkin bakal ngomong kayak, ih kenapa sih kamu sia-siain kesempatan ini. Kalau kayak gitu tuh kita mau dapat reviewnya dari mana? Kita mau mengevaluasi diri dari mana? Kalau kita coba dan melakukan kesalahan, pasti orang-orang bisa bilang aja kayak, kenapa kamu ngelakuin ini, kenapa kamu nggak kayak gini. Nah itu bisa jadi evaluasi kita ke depannya, biar kalau kita coba lagi itu bisa membawakan hasil yang lebih baik. Karena kalau kita coba telat guys, itu untuk memperbaikinya juga bakal telat, bakal terlambat, proses kita bakal terhambat. Nah maka dari itu ada baiknya kita mulai lebih awal gitu-gitu. Jadi jangan telat aja, jangan takut untuk mencoba. Daripada orang ngomonginnya kenapa kita menyia-nyiakan kesempatan, mending kita dievaluasinya karena kesalahan yang bisa kita perbaiki. Gak apa-apa. Ayo besok naik sepeda. Oke. Aku udah banyak niatan guys. Aku pengen belajar naik motor, aku mau belajar naik mobil. Aku juga udah niatan mau nggak tahu, beberapa hari ini tuh aku jadi kayak termotivasi untuk nyoba banyak hal sih jujur. Dan ya udah, aku ngerasa kayak nggak ada salahnya juga kalau aku coba hal-hal itu. Setakut-takutnya aku, seenggak yakinnya aku sama diri aku sendiri, tapi aku lebih nggak yakin aku bisa kalau aku nggak coba dari sekarang. Gitu. Itulah guys. Cari saja kesempatan, cari celahnya. Karena pasti banyak celah untuk kita melakukan sesuatu, tapi kita terlalu takut, jadi kita cuma ngeliat lurus ke depan aja gitu. Sebenarnya kalau di samping-samping kita bisa aja ada kesempatan untuk dicoba. Tapi balik lagi ya guys, karena aku suka pakai kata-kata ini berulang kali dalam konteks yang berbeda-beda. Seperti misalnya aku ngomongin sekarang, jangan cuma patokan kalian tuh ngeliat ke depan doang, gak ngeliat ke samping, gak ngeliat ke belakang atau ke sekitar kalian gitu ya. Tapi terkadang aku juga sempat ngomong kayak, udah nggak usah ngeliat ke belakang, ngeliat aja ke depan, ngeliat aja proses kalian di ke depannya gimana. Itu dalam konteks yang berbeda-beda ya guys, jadi jangan disamain, karena apa yang aku bahas sekarang dan yang sebelum-sebelumnya itu berbeda-beda. Jadi kalau kalian samain konteksnya ya nggak bisa dong. Tapi sebagai perumpamaan, aku pakai hal yang sama, cuman di bedanya tuh cara kita melihatnya, perspektif kita aja gitu. Ya tergantung case by case guys. Jadi aku coba semuanya tapi mam dulu. Aku juga gitu deh kayaknya, biar berenergi. Pakai telur rebus. Aduh, tidak ada lagu lagi aku. Bentar ya. Ya udah lah ya. Kenapa harus telur rebus? Gak tahu, karena emang makanan pokok rasanya. Nah terus ya kamu, aku semangat. Cara biar ngobrol sama orang baru nggak program belibet. Aku juga belibet guys. Tapi kalau ngomongnya cepet, aku tuh belibet banget sebenarnya. Tapi cara untuk ngomong sama orang baru, aku biasa gini. Aku biasa sebelum aku ngomong, karena aku pikirin dulu kata-katanya. Terkadang ya, apalagi kalau ngomong sama orang yang kayak yang nggak tahu sama sekali tentang aku gitu.
kalau aku asal ngomong doang tuh orang kadang bisa tahu guys. Kayak aku juga tahu kalau aku lagi ngobrol sama orang, wah ini orangnya cuma asal cepat-cepat doang nih, nggak mikir dulu, dia bahkan nggak ngerekap ulang apa yang udah dilakuin sebelumnya gitu. Aku ketahuan, itu sebenarnya ketahuan banget. Makanya kadang kalau ngomong sama orang baru, aku lebih yang ke mikirin dulu, nggak apa-apa, malah nggak apa menurut aku kita mikir dulu, kita ngatur kata-kata dulu guys, biar emang gak salah penyampaiannya. Terkadang hal yang kita omongin secara langsung ini belum tentu bisa kita ulang lagi kan, belum tentu bisa kita jelaskan ulang. Kalau chat mungkin kita bisa kayak, kalau teks pun mungkin kita bisa kayak ketik dulu kata-kata, kalau salah kita bisa hapus, kita perbaikin dulu. Nah kalau ngomong kayak gini menurut aku emang harus dipikirin lebih matang lagi sebelum kita sampaikan ke orang-orang gitu. Kalau emang belum paham banget sama materi yang kita sampaikan atau kata-kata yang ingin kita ceritakan gitu-gitu tuh, emang ada baiknya kita review ulang dulu dalam pikiran kita sendiri baru kita sampaikan gitu. Aku belibet guys, banyak banget aku belibet, kayak mau typo kayak kata-katanya atau emang kebalik-balik tuh banyak, tapi ya bisa diperbaiki dengan kata-kata selanjutnya. Sebenarnya itu kalau misalnya lagi presentasi tuh kayak gitu, kalau kita salah bisa kita perbaiki di kata-kata selanjutnya, di kalimat selanjutnya. Kadang kalau kita ulang tuh jadi kayak salah nih, orang ngomongnya apa sih gitu kan. Ini aku barusan kayak berapa ya, 2 kalimat terakhir tuh sebenarnya aku ada yang salah, tapi aku lanjutin aja gitu, aku lanjutin dengan kata-kata yang emang bukan kata-kata sesungguhnya, tapi aku perbaiki aja gitu. Aku banyak salah kalau ngomong tuh, kayak aduh aku salah ngomong ya tadi, harusnya pakai kata-kata ini, kenapa aku pakai kata-kata yang itu gitu. Itu ada, tapi aku perbaiki di kata-kata selanjutnya gitu. Aku share dulu ya malu, sekarang mau ibadah. Oke, bye bye, selamat ibadah. Karena apa yang terucap yang harus diulang kembali guys. Apa yang kita ketik juga kalau kita udah kirim nggak bisa kita ulang lagi, apalagi kalau bisa dilihat sama orangnya atau didiskusikan oleh banyak orang tuh nggak bisa kita ulang lagi. Jadi makanya sebelum kita berkata apa-apa, sebelum kita mengucapkan atau sebelum kita berkomentar, itu ada baiknya dipikirkan lagi, karena emang kata-kata tuh sekarang gitu bisa menyakiti orang guys. Cyberbullying kalian tahu kan, nah itu tuh emang salah satu bentuknya. Jadi jangan lupa dipikirkan dulu ya guys. Gak apa ya, ngelakuin sesuatu tuh gak harus guys, gak harus yang kayak bikin orang-orang tuh jadi ketawa, bikin orang-orang tuh jadi kayak panik atau membuat kita di ujung jurang gitu rasanya. Tuh gak harus sebenarnya, karena emang itu berbahaya menurut aku. Rasa pengen pensil kamu karena ngerasa gak support kamu, gak sukses kamu support lagi. Tidak apa-apa, aku tidak menuntut kalian apa-apa kok. Untuk mendukung seseorang tuh kalian gak perlu memberikan sebuah materi guys, lewat kata-kata kan sudah cukup. Gak semua orang tuh pengen menyemangati kita, apalagi di masa-masa terpuruk kita tuh gak semua orang mau guys. Jadi kata-kata semangat kecil aja tuh udah membantu banget sebenarnya, apalagi di saat orang-orang tuh berbalik dari kita. Pasti kayak kalau ada yang nyemangatin, kalau masih ada yang nyemangatin tuh jadi kayak gitu. Saya jadi semangat. Ya boleh. Nengnya keganti. Aduh, tergelincir. Kalian suka ngobrol sendiri enggak? Aku nggak suka ngobrol sendiri, tapi aku suka menjawab pertanyaan aja dalam diri aku sendiri. Jadi kayak kalau aku baca sesuatu gitu ya, abis itu kayak dalam bentuk pertanyaan, kalau nggak pernyataan gitu, sebuah cerita. Kadang kalau aku udah baca, aku menceritakannya lagi ke diri aku sendiri gitu. Aku menceritakan dalam versi aku sendiri gitu. Pokoknya ya emang gak ngobrol aja sih, tapi lebih kayak menjawab pertanyaan yang ada aja. Kalau di kamar mandi suka ngobrol sendiri? Enggak,
lebih ke yang memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan aja sih sebelumnya. Kadang kalau misalnya lagi di tempat-tempat tertentu tuh suka ide-ide tuh muncul aja gitu, sama hal-hal yang lama terjadi tuh bisa keinget aja kalau lagi di tempat yang apa ya, emang bukan tempat kita beraktivitas gitu. Kalau misal podcast gitu-gitu aku lebih suka kalau misal ada lawan bicaranya, jadi aku bener-bener ngerasa kayak lagi di podcast. Karena kalau misalnya aku lagi sendirian, podcast pun rasanya kayak nggak berjalan guys, karena emang nggak ada lawan bicaranya, nggak nyata gitu rasanya tuh. Bukan berarti nggak bisa mengeluarkan pendapat atau pernyataan atau jawaban, bisa, tapi ya rasanya kayak bukan podcast, kayak aku lagi ngobrol sama diri aku sendiri aja gitu. Mbak masih ada kegiatan kamu semangat ini. Oke, terima kasih, kamu juga semangat. Podcast itu harus ada tinggal dedikasi. Ya menurut aku iya, karena emang berjalannya dua arah guys, bukan sendirian gitu. Jadi kalau aku sebut kamu cuma berkeluar kasih kata-kata aja sebentar, nggak apa-apa, karena dari kata-kata juga aku takut tuh sama aku gimana. Aku juga ngerti itu effort buat nyari kata-kata itu gak gampang, karena aku sendiri buat nyari kata-kata itu juga gak gampang guys. Apa ya, kadang repetisi tuh menurut aku kurang menyenangkan. Kalau buat aku sendiri ya, aku dapat dari kalian sebuah repetisi dari kata-kata sebelumnya juga nggak masalah, tapi buat aku sendiri ngasih ke kalian kalau itu sebuah repetisi tuh aku kurang puas, karena aku ngerasa aku udah pernah menyampaikan ini, kenapa aku harus menyampaikan hal yang sama berulang kali, padahal di dalam diri aku sendiri itu banyak perasaan yang belum aku sampaikan ke kalian gitu. Aku mau cari cara buat aku bisa menyampaikan semua hal itu tanpa melakukan repetisi dari kata-kata yang sudah aku sampaikan sebelumnya. Makanya menurut aku tuh agak sulit sebenarnya, buat kata-kata tuh harus effort guys gitu. Ya begitulah guys. Ya kan, kadang tuh ada orang yang gak suka gara-gara kata-kata tuh terlalu banyak pengulangan gitu, kayak kesel, aduh ini lagi gitu kan. Sebenarnya banyak kata yang artinya sama, banyak sinonimnya kan sebenarnya, tapi emang kadang suka nggak pas. Aku juga kadang kalau cerita tuh ada beberapa kata yang repetisi karena emang temanya tuh lagi itu, ngerti gak sih, tema pembahasannya emang tentang itu, kebahagiaan gitu ya. Ya aku bisa berulang kali ngomongin tentang kebahagiaan, tapi dalam konteks yang berbeda-beda, kayak cara penyampaian aku tentang kebahagiaan, arti kebahagiaan, atau cara mendapatkan kebahagiaan. Pasti kata kebahagiaan ini bakal diulang terus kan. Nah itu tuh maksud aku, kalau misalnya emang temanya lagi tentang itu ya nggak masalah, tapi kalau untuk menyampaikan suatu perasaan atau pesan tuh menurut aku sebenarnya banyak guys, jadi nggak perlu repetisi kalau menurut aku gitu. Kamu kayaknya bisa deh ngerjain tugas pakai apa? Tidak bisa. Itu menurut aku ya, aku nggak tahu. Aku nggak tahu kalau kalian gimana, tapi aku sendiri aku kurang suka. Tapi kalau kalian suka nggak masalah. Cara apa ya? Kalian juga dibilang kayak nggak semua orang tuh nggak suka kan, tapi ada juga yang bilang nggak semua orang suka sama kata-kata repetisi. Jadi ya balik lagi tuh ke pribadi orang-orang. Tapi aku sendiri pengen menyampaikan sesuatu tuh yang baru, yang emang belum pernah aku sampaikan, jadi kalian bisa tahu seluruh perasaan aku tuh kayak gimana gitu. BTW aku ngomong kayak gini juga aku seneng, aku bisa menyampaikan apa yang aku rasakan secara langsung. Kadang apa yang aku tulis di kata-kata, di ketikan aku tuh belum tentu semuanya bisa tersampaikan gitu. Kalau sekarang nih rasanya semuanya kayak keluar aja gitu, aku tanpa berpikir, aku cuman kata-kata emang yang pengen aku sampaikan aja. Kadang aku juga bingung, kadang tuh kata-kata ini sebenarnya keluar dari mana sih, aku juga mempertanyakan. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi setelah aku bicara seperti ini, biasanya aku evaluasi ulang kan, live aku tuh isinya apa sih. Misal aku ngebahas suatu hal gitu ya, tadi sebelumnya di live yang sebelumnya itu aku kayak nemu, oh aku lagi merasakan ini ya, makanya aku bisa menyampaikan hal-hal ini gitu. Dadah.
kayak aku juga bingung ya guys, tapi aku suka aja. Terus aku bisa ngelatih gestur aku kalau berbicara sama walaupun kadang kalau misalnya berbicara seperti ini, karena aku pakai gestur ya, tapi itu kayak gesturnya buat presentasi sih jujur, dibanding aku nge-MC. Kalau aku nge-MC dengan gestur seperti itu, kayak aku lagi nge-MC-in suatu acara yang formal gitu. Gesturmu sangat terlihat di video. Emang iya? Emang iya pas di video itu aku ada gesturnya gimana? Pas-pasan aku ngerasa gestur aku biasa aja kayak. Karena itu aku lagi gak ada mic guys. Itu aku senangnya juga karena aku gak pegang mic. Jadi aku bisa kayak, walaupun so tangannya pegang roti sih sejujurnya, jadi sama aja. Tapi gak apa. Jadi aku bisa begitu kayak. Karena roti itu kayak iya. Kamu gak bisa diem habis, maaf ya, maafin aku. Aku minta maaf. Sebenarnya bisa diem kalau bisa, tapi kalau misalnya nggak pakai gestur rasanya kurang gitu. Apalagi kalau misalnya untuk mencontohkan kayak untuk penyebutan jumlah. Kayaknya aku sempet kayak baca juga tau referensi kalau misalnya buat berbicara di depan umum tuh kita nggak harus yang kayak buka tangan, nggak harus kayak gini atau yang kayak gini itu enggak. Kita juga bisa tangannya tuh kayak angka gitu. Apalagi kalau misalnya contohnya yang kayak aku tuh pertama yang kayak gitu gitu. Atau kayak misalnya si Delin, Ripka, nah itu jadi kayak gue tuh banyak banget gestur yang bisa kita pakai gitu ketika berbicara sebenarnya. Tapi ya udah, nggak semuanya tuh bisa dipakai gestur, cuman aku kayak suka aja gitu pakai gestur. Iya kan, ya gitu. Nah, aku kayak sering nemu orang tuh pakai gestur aja gitu kalau ngomong. Jadi aku kayak penasaran kenapa aku nggak pakai gitu. Oh bisa banyak kata-kata yang aku pakai gestur gitu pas berbicara untuk menjelaskan sesuatu. Kalau misalnya menceritakan sebuah kejadian gitu, sebuah momen atau sebuah pengalaman, kita nggak bisa nyontohin ya. Misal aku lagi naik mobil, terus aku begini kan nggak mungkin ya. Jadi kayak banyak gestur yang kita bisa cari tahu gitu untuk menggambarkan sebuah kejadian sebenarnya. Nggak pakai gestur apa? Jadi gini ya asal ada. Aku akan ada. Oke, boleh. Nice. Mau ada satu live tapi nggak pakai gestur, nggak bisa. Jangan nanya aku seperti itu. Aku bisa, nggak bisa. Itu nggak bisa. Emang harus guys pakai gestur kayak. Itu juga bisa, gestur itu bisa menandain apa yang kita rasain gitu, kayak aku lagi greget gitu kan, terus kayak lucu gitu, kayak excited banget nih gitu tuh kayak bisa menandakan apa yang kita rasakan sekarang. Itu nggak pakai itu sayang banget. Saya suka diisengin Erin nggak? Enggak. Satu live nggak di borgol nanti tangan aku. Kalau kayak gitu, kalau jadi Spiderman, gitu. Kamu Spiderman, oke. Nggak lebih pede aja kalau pakai gestur, ya kan? Dari ya gitu lah, pokoknya banyak lah guys. Aku bingung. BTW yang kemarin aku bilang aku kayak ada film yang pengen aku tonton, sampai sekarang aku nggak tonton ya BTW, karena aku lagi mengejar tugas aku dulu. Semangat. Pasti ada waktu untuk menonton kok. Tapi aku masih penasaran aja sama filmnya, jadi kayak nggak apa-apa. Lagi ya. Gimana kalau kita diam dulu? Jangan di-stress. Lagunya ya, agak kecilin dulu. Kita lagi aja. Izin keluar sebentar, oke. Bye. Kita lagi azan guys, jadi harus diam-diam, jangan berisik, oke.
aja sholatnya, kok ditunda? Kenapa? Emangnya bebas ya waktunya? Di tempat aku masih berbunyi guys. Jangan nunggu aku kelar, aku masih mau ngobrol. Kamu mah sholat dulu aja, aku tungguin. Sholat dulu aja. Kedengeran kan? Sebenernya gak deket guys, tapi emang kedengeran. Gak deket sama sekali, tapi kelihatan, cuma gak deket. Gimana ya ngomongnya? Ya tunggu bentar, oke. Ada ribut di sini. Aku tidak akan ribut. Ya lu yang ngapain guys? Sampai kecilin suara lagi. Maaf ya, aku live jam segini. Tadi aku lagi nyicil tugas soalnya. Terlalu mepet ya waktunya, maaf ya. Terus makan, I know. Musiknya matiin, oke. Kita matiin dulu musiknya. Telat. Sudah tidak terdengar guys, tapi siapa tahu masih dengan azan. Kita tunggu aja. Tunggu. Aku jujur nggak tahu sih sampai jam berapa, tapi kita tunggu aja dulu. Kita keluarin Harley dulu kali ya guys. Keluar nih. Keluar. Oke, Harley nggak mau keluar. Kamu pertama kali bisa terbang umur berapa? 3. Biar makin kayak jawabannya kayak. Ya, tunggu sampai azannya selesai guys. Erin, kenapa Erin? Udah selesai. Masih dari beres belum guys? Tar dulu. ASMR. Aku aja sambil nonton. Iya kau. Bagus, nonton aku dulu aja. Jangan ketok-ketok, kenapa? Takut ya. Jangan lupa malam, oke? Aku digempur sama rapat, semangat. Jadi kayak ASMR, I know. Tau gak sih, kalian ingat gak sih aku dapet dari Surabaya? Masih aku simpan dari Surabaya. Yang aku off dari Surabaya, aku dapet ini. Udah selesai azannya? Udah belum? Aku gak tahu udah belum. Oh udah. Beneran udah selesai. Oke guys, kita udah selesai. Oke. Ini beneran nih yang udah pada ini selesai azannya. Jangan menunda ya. Udah selesai, oke.
Sampai mana topiknya aku lupa. Lagi nunggu VC aku. Oke, kamu VC sama siapa? Semuanya aku juga mau VC. When yes. Nonton anak mami ketiga. Oh, kamu VC sama mami? Sama Melia. When yes. Cara mau VC gimana sih? Beli. Ya gimana beli? Tutor guys yang pernah VC guys. Ini juga sih. Ya nggak salah dong, cara VC beli lah. Ya nggak sih? Oh comeback ya. Wih. Sobat Ayi mau balon enggak? Tapi tau gak sih, aku kan untuk yang ke Bandung itu, terus aku lihat ada yang jualan balon yang ada lampunya kan, tau gak sih dalamnya tuh ada balon lagi. Dulu waktu itu aku pas ke Jogja, aku pernah udah lambat ke Jogja, terus aku masih kecil, terus ada yang jual, tapi aku gak dibolehin beli. Terus aku kemarin tuh lihat di depan mata aku sendiri, kayak aku tinggal ambil, terus aku bayar, tapi aku gak dibolehin, jadi aku gak beli. So sad gak? Gak sih, biasa aja sih. Aku pengen guys, aku gak dibolehin, ya udahlah ya. Dulu tuh dibilangnya, dulu loh ya, dulu dibilangnya udah gede ngapain sih beli balon gitu kan. Sekarang juga sama aja bilang kayak gitu, apalah ya, buat apa juga ya, buat apa aja kek udah gede ini. Dulu tuh berapa tahun yang lalu nggak tahu guys, aku lupa, 3 apa 4 tahun yang lalu gitu. Lama banget, aku udah lama nggak ke Jogja. Sebenarnya 3 kegiatan dengan balon: menatapi, menganalisa, dan dijadikan pajangan. Apa sih? Apanya? Kok apa sih? Aja ada lah. Banyak yang bisa kita gunakan guys. Dari sendok pun, sebuah sendok bisa kita gunakan untuk banyak hal kan. Kayak tisu juga sama, baju juga sama, kertas juga sama. Tergantung bagaimana kreativitas kita saja. Beliin lagunya bang, oke. Lo udah liat gak sih di komen-komen kalau misalnya ada yang bilang gak tau bang gitu kan, aku cewek gitu kan, ada yang balas lagi aku cewek tau gitu. Itu lucu sih. Kayak tiba-tiba banget, nggak tahu itu lucu. Aku suka aja ngeliat komen kayak gitu. Random banget tau, kadang aku suka aja ngeliat kayak aduh ada yang komen bang nih, terus ada replyan-nya, ini pasti orang ngebalas aku cewek, pas dibuka iya lagi, itu kayak lucu. Aku bisa dipanggil bang, aku kayak nggak apa-apa dah. Nggak tahu itu kayak lucu aja, apa tiap komenin ya, kalau misalnya dia ngomong aku bang, aku bilang aku cewek gitu ya, lucu deh. Lucu, itu lucu banget, gak tau, itu paling lucu menurut aku kalau misalnya ngeliat komen-komen orang. Kayak misalnya ada konten tentang JKT gitu ya, terus komen nih, wah si ini ya, iya bang keren dia gitu kan, pasti bawa komen aku cewek gitu. Itu lucu banget sumpah. Nggak tahu itu, aku nggak tahu itu lucu, nggak tahu udah nggak tahu, itu lucu aja menurut aku. Suka makan durian nggak? Suka aja sih biasanya sih. Wah parah, saya bilang izin save ya bang. Ya itu juga sering, nggak tahu guys, itu lucu aja. Kayak ada orang yang sensitif gitu sama nama panggilan, ada juga yang kayak orang nggak begitu peduli sama nama panggilannya. Maksudnya nggak peduli itu dalam konteks dia yang ngomong gitu, dia tuh nggak peduli mau manggil dia bang atau neng, mau dia cewek cowok panggil aja bang gitu, mau tahu dia gender apa kek, udah yang penting makasih dulu aja, yang penting ada nama panggilan dulu aja gitu. Itu lucu itu sih. Atau lucu aja kayak gitu. Kata-kata yang dibalik-balik itu lucu sih. Iya, itu juga lucu. Kadang ada orang yang keceplosan gitu ya, tapi katanya kebalik jadinya. Kayak yang jus jeruk, juk jerus gitu-gitu kayaknya. Saya kayak lucu aja.
Kenapa orang random banget typonya tuh padahal sama gitu hal, tapi gara-gara kebalik doang hurufnya. Itu bikin lucu juga. Mas maaf, nah itu tuh lucu-lucu juga dah. Aduh, aku bingung kenapa ya. Coba ngetiknya, ya itu bisa juga. Kak bunga apa? Buang pakai bawang. Itu manusiawi guys, gak apa-apa guys, jangan dengan dibullying kayak gitu, itu lucu, itu bikin kita jadi mood kan, bikin kita jadi bahagia kan, jadi tertawa bukan, jangan diomongin. Kita malah harus berterima kasih, ya kan, kita juga harus berterima kasih sama orang-orang di top gifter. Jadi kita bacain dulu top gifternya. Wah mantap, dari nomor 10 ada kamu Gen, terima kasih banyak kamu Gen. Nomor 9 ada Kasan XD, terima kasih banyak kak. Nomor 8 ada Karija, terima kasih banyak kak. Nomor 7 ada Kak Sofan Hehe, terima kasih banyak kak. Nomor 6 ada Kak Rusdi, terima kasih banyak kak. Nomor 5 ada Kak Gar Titik, terima kasih banyak kak. Nomor 4 ada Kak Idan Kangen Delin, terima kasih banyak kak. Nomor 3 ada Kak Ikono Hayat, terima kasih banyak kak. Nomor 2 ada Kak Ngafalcebel, terima kasih banyak kak. Nomor 1 ada Kak Dusli, terima kasih banyak kak ya. Jangan lupa berterima kasih ya guys sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun yang mereka sudah perbuat, kita jangan lupa bilang apa? Bilang makasih. Kita harus berterima kasih, oke? Aku mau nugas juga ya kak. Aku juga mau nonton tugas. Enggak guys, ya tapi itulah. Sekian cara Delin, hah? Aku nggak scam guys. Dah, jangan lupa terima kasih ya. Makasih ya semuanya. Bye bye. Tuh oke. Bye bye. Makasih, kalian semangat ya dengan sisa kegiatannya. Makasih sudah mau ngobrol.